Jangan pernah benci, apalagi sampai dendam kepada orang-orang yang mungkin mengkhianatimu, yang mungkin menyakitimu, yang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak mengenai dirimu kepada orang lain. Ketahuilah, Tuhan cenderung mengizinkan orang-orang yang jahat di sekeliling kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan terkadang memakai sifat buruk daripada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah, boleh melihat kebesaran Allah di balik segala sesuatu yang mungkin tidak adil hari ini kita rasakan. Kita belajar dari Yusuf. Justru Tuhan mengizinkan karakter buruk daripada abang-abangnya. Untuk apa? Untuk dia dijual sebagai budak di Mesir. Dan tahu ke teman-teman, ternyata itu sebagai pintu awal, sebagai titik awal bagaimana Yusuf dapat melihat pekerjaan Allah, dapat melihat pembelaan Allah di balik ketidakadilan yang dialami pada saat itu. Nah, demikian juga dengan kita. Kita belajar dari kehidupan Yusuf ini. Tuhan mengangkat dia menjadi seorang perdana menteri. Tuhan mengangkat dia menjadi seorang besar. Dimulai dari ketidakadilan yang dia rasakan dengan apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Dalam kitab Kejadian 50 ayat 17 dan 20, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi teman-teman, kita melihat di sini bagaimana Yusuf memandang perbuatan jahat yang dilakukan oleh abang-abangnya itu sebagai cara Allah untuk menuntun dia, untuk membawa dia ke Mesir dengan maksud yang baik. Memang dia mengawali dengan keadaan yang sepertinya tidak baik. Ternyata apa yang tidak baik itu justru atas seizin Allah untuk membawa dia menjadi seorang yang besar di Mesir. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita merasakan hal yang sama, kalau hari ini kita mungkin mengalami situasi yang sama, di mana orang-orang yang ada di sekeliling kita melakukan yang jahat, melakukan yang buruk, melakukan yang tidak adil kepada kita. Ketahuilah, kalau kita ada dan tinggal dalam covenant-Nya Allah, tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, maka hal yang buruk tersebut dapat Tuhan ubah menjadi kebaikan dan kemuliaan Allah yang akan Dia nyatakan ketika kita mengalami hal yang sama. Bagaimana respon kita? Dan kita juga melihat di sini bagaimana Yusuf memandang ketidakadilan itu. Bagaimana Yusuf melihat perbuatan jahat yang dilakukan oleh abang-abangnya kepada dirinya adalah sesuatu hal yang baik yang Tuhan maksudkan kepada dirinya dan maupun masa depannya. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat dan menguatkan kita sekalian.